Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Friska Chania, NIM 1914020086. Baiklah, saya kelompok 1 dari kelompok hadis tarbawi, membahas tentang keimanan. Namun saya akan membahas poin kedua, yaitu malu sebagian dari iman. Sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, pembahasan tentang keimanan. Yang kedua, hubungan iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Yang ketiga, berkurangnya iman dan Islam karena maksiat. Yang keempat adalah rasa malu sebagian dari iman. Namun saya lupa memasukkan poin yang kelima, yaitu poin yang kelima. Namun pembahasan pertama dalam makalah kami yaitu tentang rukun iman. Pendahuluan. Keimanan merupakan basis fondasi dan inti dalam beragama. Yang kedua, keimanan kepada keesaan Allah itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya antara manusia dengan penciptanya. Yang ketiga, dalam hadis Nabi sangat banyak disebutkan tentang masalah keimanan. Yang keempat, keimanan seseorang itu dapat dilihat dari penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari atau amaliyah yaumiyah. Selanjutnya, tentang hadis hubungan iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Teman-teman dapat membacanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizun yauman linnasi fa'atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'thi qala mal islamu qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata wa tuaddi zakata al-mafrudatan wa tasumu ramadana. Qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala mata sa'atu qala mal masnulu anha bi'a'lama minnas sa'ili wa sa'ukhbiruka an ashratiha idza walatta al-ummatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibili al-buhmu fil bunyani fi khamsi la ya'lamuhunna illallah. Thumma talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus sa'ati al-ayati thumma adbara faqala rudduhu falam yarau syai'an faqala hadza jibrilu ja'a yu'allimun nas dinahum. Hubungan iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Yang pertama, iman. Seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Islam, iman tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Ihsan, kebermaknaan Islam dan ihsan akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah. Hari kiamat, keterkaitan antara tiga konsep di atas, Islam, iman, dan ihsan, dengan hari kiamat karena hari kiamat merupakan tujuan dari segala perjalanan manusia. Selanjutnya, hadis tentang berkurangnya iman karena maksiat. Bisa dibaca, qala Abi Hurairah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashraku as-sariqu jina yashraku wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamar jina yashrabuha wa huwa mu'minun.
Namun saya tidak akan membahas sedetailnya tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Akan saya lanjut. Hadis tentang rasa malu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'izzu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh seorang lelaki dari kaum Ansor, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan oleh seseorang dari kaum Ansor yang saudaranya pemalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, biarkan ia pemalu, karena pemalu itu adalah bagian dari iman. Selanjutnya, iman itu mempunyai 71 cabang atau 61 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau halangan di jalan. Dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya malu menurut para ahli. Yang pertama yaitu Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim mengatakan rasa malu akan muncul ketika melihat kebajikan dan melihat kekurangan diri. Yang kedua Al-Hulaimi. Al-Hulaimi mengatakan hakikat rasa malu adalah rasa takut melakukan kekejaman. Yang ketiga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan rasa malu dalam melakukan perbuatan haram itu wajib, dalam melakukan pekerjaan makruh adalah sunnah, dan dalam melakukan perbuatan yang halal adalah kebiasaan atau adat. Rasa malu seperti itu adalah salah satu cabang iman. Pengelompokan rasa malu menurut para ahli. Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi membaginya kepada dua, malu kepada Allah dan malu kepada sama manusia. Malu kepada Allah yaitu malu berbuat dosa terhadap Allah karena menyadari kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang kedua malu kepada sesama manusia yaitu menutup mata terhadap hal-hal yang tidak berguna. Malu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Yang kedua Ibnu Rajab membaginya kepada dua juga, yaitu yang pertama malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan. Dia tidak diusahakan melainkan Allah anugerahkan kepada seseorang sifat karakter tersebut. Tentu saja hal itu eksklusif miliknya para nabi dan rasul serta wali Allah. Yang kedua malu karena mengenal Allah. Malu yang diperoleh dari mengenal Allah dan mengenal keagungannya serta meyakinkan tentang maha tahunya Allah. Prinsip Ahlus Sunnah tentang iman. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Seluruh amal perbuatan yang meliputi amalan hati dan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Bukan termasuk pemahaman Ahlussunnah, yaitu menyatakan bahwa iman itu hanya membenarkan dengan hati saja atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja tanpa amalan anggota badan, dan iman memiliki cabang serta tingkatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.